Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah lagu yang saya tulis yang mengungkapkan bahwa Tuhan itu semestinya selalu cukup dalam setiap kehidupan. Karena Dia bukan hanya menyelamatkan kita, tapi Dia juga selalu berjalan bersama dengan kita. Ketika tidak ada yang bisa menolong kita, ternyata Tuhan itu bisa menolong kita. Dari manakah datang pertolonganku selain darimu, Bapa yang baik? Dari mana ku dapat kekuatanku? Hanya di dalam-Mu, pembelaku. Hanya kepadamu Tuhan ku berharap, tiada yang lain, hanya padamu. Hanya kepadamu saja ku percaya, tak akan terganti selamanya. Setiap hari Kau selalu memberikan rahmat-Mu yang baru. Setiap saat ku melihat kebaikan-Mu nyata di hidupku. Tuhan, Kau cukup bagiku. Sama-sama. Dari manakah datang pertolonganku? Hanya di dalam-Mu, Bapa yang baik. Dari mana ku dapat kekuatanku? Hanya di dalam-Mu, pembelaku. Setiap hari Kau selalu memberikan rahmat-Mu yang baru. Setiap saat ku melihat kebaikan-Mu nyata di hidupku. Tuhan, Kau cukup bagiku. Setiap hari ku melihat rahmat-Mu yang baru. Setiap saat ku melihat kebaikan-Mu nyata di hidupku. Katakan, Tuhan, Kau cukup bagiku. Setiap hari Kau selalu memberikan rahmat-Mu yang baru. Setiap saat ku melihat kebaikan-Mu nyata di hidupku. Tuhan, Kau cukup bagiku. Tuhan, Kau cukup bagiku. Yesus, Kau cukup bagiku.
merasa bahwa kami tahu bahwa Kau cukup buat kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cintakan. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cintakan. Saudara yang sepakat untuk kita bersyukur sama-sama, katakan terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cintakan. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cintakan. Selamanya ku cintakan. Selamanya ku cinta. Selamanya ku cintakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau. Makasih Tuhan. Kami tahu bahwa ketika kami bersyukur kepada-Mu, di sana ada kekuatan Tuhan. Hanya Engkau andalan kami, hanya Engkau tempat sandaran kami Tuhan. Engkau harapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku.
satu suara sama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi sama-sama katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh yeah, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan penyembuhku. Yeah, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Amin. Terima kekuatan dan kesehatan, kesembuhan, pemulihan saat ini juga. Tuhan pemulihku, yeah. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin berbagi berkat firman Tuhan tentang suatu panggilan yang tertinggi juga, yang buat saya itu satu kehormatan ketika Tuhan memanggil kita, menyelamatkan kita. Dan setelah kita mengalami semua anugerah dan penyertaannya sangat luar biasa, ada satu hal yang Alkitab selalu mencatat dalam Injil. Saudara baca dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di situ dikatakan bahkan sampai murid-muridnya, yaitu Paulus dan yang lain-lain, mereka adalah pribadi yang pernah mengalami suatu panggilan yang luar biasa untuk mengikut Tuhan dan bahkan untuk melayani pekerjaannya. Karena selama Yesus ada di muka bumi, yang dia lakukan, dia menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dia berjalan berkeliling dan hanya itu yang dilakukan untuk menyatakan kasih, kebaikan, dan kuasanya yang luar biasa, saudara. Dan firman Allah berkata bahwa Yesus mati buat setiap kita. Dia sudah melayani jauh yang paling terbaik yang dia sudah berikan kepada kita, bahkan mati sampai mati di atas kayu salib hanya untuk supaya kita mengalami cinta dan kasihnya yang luar biasa. Sehingga apa yang kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan, saya percaya kita tidak bisa balas itu. Kita tidak bisa sama sekali untuk membalas setimpal dengan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Tapi saya percaya orang yang sudah pernah mengalami cintanya Tuhan, saudara, engkau tidak akan tahan jika melihat ada orang-orang yang lain yang belum mengalami pertolongan Tuhan, atau orang-orang yang belum mengenal Yesus, sama seperti mungkin saudara sudah diberikan anugerah, favor yang luar biasa untuk boleh mengenal Tuhan sampai hari ini, saudara. Dan salah satu panggilan yang selalu sampai hari ini, saudara, masih terngiang-ngiang pun terus, saudara, dalam
bagi semua orang, yaitu ketika dia memanggil murid-muridnya dan dia katakan bahwa aku akan menjadikan engkau bukan lagi penjala ikan, tapi penjala manusia. Artinya saudara, Tuhan menginginkan hidup kita bukan hanya kita mengalami keselamatan, tapi hidup kita akan memenangkan banyak orang. Hidup kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Hidup kita seharusnya, yang firman Allah berkata, Dia rindu kita untuk melayani bersama-sama dalam proyek kerajaan Allah, yaitu membawa setiap orang mengalami perjumpaan di dalam Kristus, saudara. Dan mungkin orang akan berpikir bahwa saya kan sudah mengasihi Tuhan, jadi saya juga tidak perlu banyak yang lain. Ya, yang penting saya sudah mengasihi Tuhan, sudah melakukan firman-Nya, sudah setia berdoa, dan yang lain mungkin enough ya, cukup, saudara. Tapi saya percaya sekali, saudara, bahwa kehidupan kita itu selalu ada tujuan yang Tuhan mau, saudara. Dan saya tahu bahwa jika Tuhan bisa menggunakan kita untuk menjadi alatnya, untuk menjadi perpanjangan tangannya, itu akan lebih indah dibanding kita hanya hidup untuk diri sendiri, hanya hidup menikmati berkat dan keselamatan diri kita sendiri atau orang-orang terdekat kita, tanpa kita memperdulikan orang-orang yang lain di sekeliling. Alkitab mencatat bahwa pada akhir zaman orang akan mencintai diri sendiri. Dia tidak memperdulikan agama, nggak peduli lagi dengan orang lain. Yang penting mereka selamat, yang penting setiap orang itu mengalami semua apa yang dirindukan dan dalam keadaan baik dan aman saja, dan tidak akan memperdulikan orang-orang yang lain, saudara. Dan hari ini justru panggilan Tuhan itu masih terus sampai hari ini, saudara. Adakah di antara kita yang mau bukan hanya mengikuti Dia, bukan hanya menginginkan selalu mujizat, pertolongan, bahkan semua tangannya Tuhan, tapi maukah saudara dan saya juga mau terlibat di dalam misi penyelamatan, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaannya, saudara. Dan itu yang banyak kali juga menggugah, menjamah hati saya ya, apalagi di masa-masa seperti ini, saudara. Bukankah waktu kita ini sangat tidak banyak, saudara ya? Karena kita tidak bisa memprediksi berapa lama saya dan saudara ada di dunia ini. Setiap ada orang yang dipanggil pulang, saya kadang cerita ke beberapa teman anak-anak khususnya ya, bahwa lihat hidup ini singkat. Saya bilang ke anak saya juga yang kecil kemarin, saya katakan pray for mom and dad, pray for family, dan kamu harus lihat bahwa hidup itu tidak selamanya kita ada di dunia. Jadi kalian harus benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi, karena waktu itu tidak bisa kita prediksi. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, firman Allah berkata bahwa hidup kita ini sesungguhnya ada di dalam tangan Bapa. Cuman kan selama waktu yang diberikan itu kita tidak pernah tahu. Betul saudara, kita nggak pernah tahu besok dipanggil, besok kita selesai, nggak ada yang tahu. Sebab itu ketika hari-hari ini yang selalu menjadi kayak getaran yang luar biasa, aduh Tuhan, saya mau kedapatan tuh saya kedapatan saya setia, kedapatan saya sedang mengerjakan apa yang memang Tuhan mau, saudara, bukan apa yang saya mau. Kedapatan saya tetap setia dengan semua apa yang memang Tuhan sudah siapkan buat saya, sekalipun mungkin dengan berbagai pencobaan dan berbagai pergumulan. Tapi saya ada di sana dan saya sungguh-sungguh boleh mengikuti apa yang Tuhan mau, dan saya mau berkata kepada Tuhan, saya bilang saya mau ketika waktu saya selesai, saya sedang giat-giatnya mengasihi, mencintai Engkau, dan dalam anugerah yang luar biasa, saudara, saya boleh didapati setia, saya boleh didapati sedang mengerjakan pekerjaan dan menggenapi seluruh panggilan dan rencana Tuhan, saudara. Firman Allah berkata, saya ingin bagikan satu firman Allah yang sangat singkat sebenarnya ya. Jadi ayat ini cuma berkata seperti ini dalam dalam Lukas 18 ayat 28 sampai ke 30. Saya percaya kita pernah membaca ayat ini, saudara ya. Dalam Lukas 18 ayat 28, saudara. Ini tentang ketika Tuhan memanggil murid-muridnya, saudara. Lukas 18, hari-hari ini, saudara, sangkakala itu sedang berbunyi ke seluruh dunia, saudara, dan sedang mencari orang-orang yang mau bekerja, yang mau memperhatikan, memperdulikan ladangnya yang sudah menguning, saudara. Karena kesempatan kadang tidak datang dua kali, saudara. Firman Allah berkata seperti ini dalam Lukas 18 ayat ke-28. Petrus berkata, kami telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau. Kata Yesus kepada mereka, saudara,
Karena Petrus sedang berkata bahwa mewakili bukan hanya dia, tapi mewakili dia dan teman-temannya yang mungkin selama ini sudah melayani all out, meninggalkan segala sesuatu dan bekerja bersama menjadi partnernya Tuhan Yesus pada saat dia ada di bumi, dan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat, melayani Tuhan, berkorban. Dikatakan kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara, ayat ini berkata bahwa Petrus dia bukan mengeluh, saudara, tapi dia sedang ada mungkin mempertanyakan atau sedang juga memberikan pernyataan bahwa lihat kita nih sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Dia katakan seperti itu, saudara. Dalam terjemahan bahasa Inggris salah satunya dikatakan seperti ini, Peter tried to regain some initiative. We left everything we owned and followed you, didn't we? Dia katakan kita sudah meninggalkan semuanya, everything, dan semua yang kita punya, segalanya dan semua yang kita punya. Dan dia katakan hanya untuk mengikut engkau. Benar nggak? Dia katakan seperti itu, saudara. Yes, Yesus katakan iya, betul. Jesus say, dikatakan and you won't regret it. Engkau and you won't regret it. Engkau tidak akan menyesali itu. Saudara, itu templakan yang luar biasa. Kita nggak akan pernah regret, saudara. Kita tidak akan pernah menyesal jika engkau pernah melayani Tuhan, saudara. Jika engkau pernah menjadi bagian di dalam pekerjaan Tuhan, saya tahu sampai hari ini tidak ada kata penyesalan, dan itu yang Yesus katakan. Dia menjawab dengan pernyataan yang luar biasa, engkau tidak akan pernah menyesal, saudara. Karena mungkin secara manusia dia berpikir apa yang dia dapat. Dan sebelum saya lanjut, saya ingin menjelaskan yang Petrus katakan. Dia katakan kami sudah meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan istri, meninggalkan suami, meninggalkan anak-anak, dan semua kepunyaannya, saudara. Mungkin orang berkata bahwa oh berarti kita harus meninggalkan istri, meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah. Bukan seperti itu, saudara. Artinya bahwa dia sudah menjadikan Yesus itu yang paling terutama dibanding seluruh hobinya, rumahnya, keluarganya, istrinya, anaknya, dan semua. Artinya bahwa kita bukan tidak mengutamakan keluarga, karena yang paling pertama itu Tuhan, dan kemudian keluarga juga sangat penting sekali, saudara. Dan artinya itu bukan kita meninggalkan itu, tetapi kita ada sacrifice. Ketika engkau dan saya memberi waktu, memberi hati, memberi hidup untuk melayani dia dan pekerjaannya, kita ada sacrifice. Kadang waktu kita juga mungkin banyak terambil, saudara, ya. Mungkin namanya fokus kita atau prioritas kita juga tetap ada terbagi, sekalipun kita tidak boleh juga, saudara, sibuk melayani kemudian keluarga juga terbiar, saudara, ya. Bukan seperti itu, ataupun ya tinggalin rumah terus-terusan dan yang lain, saudara, atau kurang waktu dengan anak dan keluarga atau istri dan suami. Bukan seperti itu. Tetapi bukankah, saudara, Yesus sedang berkata bahwa ketika engkau sudah memberikan suatu pengorbanan, artinya sudah menjadikan aku itu yang lebih utama. Dikatakan kau tidak akan pernah menyesal, saudara. Dia katakan, and say Jesus, and you won't regret it. No one who has sacrificed home, brother, sister, parent, children, whatever, will lose out. Tidak ada orang yang pernah meninggalkan, pernah berkorban, pernah mungkin sepertinya, saudara, engkau melakukan sesuatu untuk Tuhan dan menjadikan yang lain ini menjadi jauh lebih berarti. Itu Yesus dan semua yang memang dia inginkan untuk pekerjaannya, untuk pelayanannya. Sekalipun kita tetap memiliki waktu-waktu terbaik dengan keluarga, tanggung jawab dan yang lain, tetapi Anda memberi hati yang lebih. Anda memberi waktu, bahkan sacrifice untuk peduli akan jiwa-jiwa, peduli akan pekerjaannya, peduli akan apa yang memang Tuhan sedang mengutus Anda dengan semua yang Tuhan percayakan hari ini. Terlepas besar dan kecil itu tidak menjadi
ukuran, tidak menjadi standar. Tapi kita telah diajar untuk belajar berkorban, belajar setia untuk apa yang Tuhan percayakan, belajar berada di dalam jalan-jalan di mana visi dan salah satu yang memang tujuan kematian dan keselamatan daripada Yesus yang telah diberikan kepada kita ketika Dia mati buat kita, yaitu supaya setiap orang tidak binasa. Dikatakan supaya setiap orang mengalami keselamatan yang daripada Dia, saudara. Dan Dia bisa melakukannya sendiri karena keselamatan sudah terjadi ketika Dia mati di atas bukit Kalvari. Tetapi ketika Dia naik ke surga, Dia katakan, I sending you the Holy Spirit. Aku mengirimkan engkau Roh Kudus untuk menuntun setiap umat dalam kebenaran, menginsafkan setiap dunia akan dosa. Dan firman Allah berkata pada akhir zaman Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya yang luar biasa supaya setiap umat manusia mengalami keselamatan. Dan jika Anda dan saya masih ada di dalam dunia ini dan kita tahu bahwa buat apa kita dalam dunia, yaitu untuk mengalami Tuhan, diselamatkan, dan kemudian untuk hidup berbagi dengan orang-orang yang lain, untuk menggenapi rencana Allah dan menjadi partner dalam kerajaan Allah. Saudara, itu satu kehormatan yang luar biasa. Dia katakan tidak ada satu orang pun yang akan menyesal pernah melayani aku. Dia katakan tidak ada sesuatu yang engkau pernah sacrifice. Dia katakan engkau meninggalkan, engkau memberi waktu lebih buat aku dan mungkin lebih memprioritaskan aku dibanding yang lain. Engkau beri waktu-waktu yang lebih, dan semuanya itu mungkin dalam pengabdian dari hati yang paling dalam. Dia katakan engkau tidak akan pernah menyesal, karena dikatakan seperti ini, engkau tidak akan pernah kehilangan. It will all back multiplied many times over in your lifetime. Akan dikembalikan berlipat kali ganda. Bukan soal ketika engkau melayani dalam keadaan yang pas-pasan, dalam keadaan mungkin gak punya uang dan gak punya kebutuhan, gak punya mobil, gak punya rumah, kemudian Tuhan kasih lipat ganda. Bukan soal itu. Karena bagian Allah menilai, bagian Allah yang memberkati kita itu semua anugerah. Dan kita tidak bisa berkata, ya udah Tuhan, saya sudah melayani Engkau, mana upahnya, mana berkatnya, mana janjimu. Engkau berkata bahwa kami tidak akan pernah kehilangan upah, Engkau akan memberkati. Bukan soal itu, saudara, tapi soal kehidupan. Semua kelimpahan daripada surga yang dikatakan bahwa akan multiplied many times over in your lifetime, saudara, atas seluruh kehidupan kita. Firman Allah berkata, anak cucu orang benar disertai dan perkasa di bumi mengalami semua penyertaan Tuhan yang dahsyat, saudara. Dan itu tidak hanya berbicara soal uang, soal materi, soal yang lain, tapi dia sedang berbicara bahwa kelimpahan Allah, kelimpahan surga dalam setiap kehidupan manusia. And then the bonus of eternal life. Dia katakan bahkan mendapatkan bonus, yaitu kehidupan yang kekal. Selalu ketika saya membaca bahwa ketika dikatakan bahwa no one who has sacrificed home, spouse, brothers and sister, parent, children, whatever will lose out. Setiap saya membaca ini, saudara, saya nangis, saudara. Saya berpikir bahwa tidak ada satu orang yang pernah meninggalkan hal-hal yang berharga dalam hidupnya. Artinya, saudara, yang tidak akan kehilangan sesuatu yang lebih berharga yang dari Tuhan, saudara. Dikatakan gak pernah, saudara. Setiap saya membaca ini, aduh, rasanya apa ya? Rasanya, saudara, ya, rasanya sebenarnya kita tidak perlu aja minta Tuhan untuk memberikan semua yang memang, yang kalau kita melakukan sesuatu Tuhan harus bayar. Kalau saya melakukan mendoakan orang, Tuhan bayarnya apa? Maksudnya, Tuhan, apa saya kasih juga sembuh? Kalau saya misalnya melayani Tuhan, apakah Tuhan buka jalan saya? Jadi lebih kayak transaksi atau take and give. Apakah kalau saya memang setia dalam pekerjaan Tuhan, anak-anak saya sukses nggak? Mungkin seperti itu kan, saudara, ya. Mungkin dalam pemikiran manusia sometimes ada itunya. Ketika kita melakukan sesuatu bagi pekerjaan Allah, apa yang Tuhan beri buat saya? Dikatakan Yesus kasih apa? Iya kan, saudara? Dan itu yang Yesus mau katakan, bahwa jangan pernah ada kita merasa bahwa apa yang kita melakukan bagi pekerjaannya, bagi jiwa-jiwa, dan kemudian kita langsung meminta upahnya. Artinya, Tuhan, saya rindu melihat bahwa saya sudah berkorban ini, saya sudah berkorban ini. Engkau harus memberkati keluarga, anak-anakku pasti harus sukses. Pokoknya saya harus mengalami banyak mujizat, banyak penyertaan Tuhan yang dahsyat, saudara. Artinya itu ada take and give, saudara, ya. Apa yang bisa Yesus berikan dalam hidup kita. Tapi yang Yesus mau beritahu kepada kita, saudara, andai kata kita pernah melakukannya itu untuk Yesus, untuk melayani pekerjaannya, kita tidak akan pernah menyesal, saudara. Dan dia katakan tidak akan pernah dikatakan will lose out, tidak akan pernah kehilangan. Artinya, saudara, engkau akan mengalami masa-masa terbaik dengan keluargamu. Engkau mengalami cinta Tuhan yang kemudian membangkitkan semangatmu, sehingga bersama keluarga orang-orang terdekat engkau mengalami cinta dan pengenalan yang luar
biasa, dan ada Tuhan yang luar biasa yang bertanggung jawab atas setiap hidupmu, keluargamu, seluruh area hidupmu, dan Dia tidak pernah merancangkan hal-hal yang salah dan yang buruk, saudara. Dan firman berkata, dan Dia akan memberikan juga bahkan, saudara, suatu anugerah, yaitu bonus kehidupan yang kekal. Jadi inti kehidupan kita ini bukan di dunia. Jadi saudara, ingatlah, jika masih ada waktu hari ini, Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia. Maukah saudara berkata, Tuhan, saya tidak mau berkata bahwa saya sudah tinggalkan semuanya, saya sudah berkorban banyak, kemudian kapan Tuhan tolong saya, kapan Engkau harus kasih mujizat, Engkau harus tolong saya sudah banyak berkorban. Sebenarnya harusnya nggak seperti itu, tapi Tuhan, apa yang saya bisa buat untuk pekerjaan-Mu, apa yang saya bisa buat mungkin untuk apa yang menjadi rencana Tuhan, supaya hidup saya juga boleh berguna untuk membuat orang lain juga, paling tidak satu orang yang tersenyum mengalami Kristus. Saudara, kebahagiaan sesungguhnya bukan seberapa bahagia kita, tapi seberapa bahagia orang-orang yang kita pernah dipertemukan oleh Tuhan, dan kita boleh berbagi hidup dengan sesama lewat kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam semua kapasitas dan semua kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apakah saudara masih tetap mau untuk melayani Tuhan sampai hari ini? Itu suatu kehormatan. Dia katakan, engkau tidak pernah akan menyesal. Dan sampai hari ini saya termasuk pribadi yang tidak pernah menyesal melayani Tuhan, dan saya rindu lebih lagi dan lebih lagi. Jika itu doa saudara, mari bersama-sama kita komitmen di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih. Ampuni kami kalau kadang-kala kami hitung-hitungan dalam pelayanan. Ampuni kami kadang kami tidak setia dengan kepercayaan yang kecil. Kami pikir itu hanya kami lakukan di hadapan manusia atau karena untuk manusia. Padahal Engkau sudah memanggil kami, dan sekecil apapun yang kami buat bagi kerajaan Allah, itu semua tidak akan terluputkan dari pandangan matamu. Dan malam hari ini, pagi hari ini, siang hari ini, setiap kami yang sedang menyaksikan acara Berkat Pagi, baik yang live saat ini maupun yang menonton menyaksikan setelah itu, saudara, Bapa, kami berdoa biar Engkau sendiri yang menaruh dalam hati kami kerinduan yang dalam untuk melayani Engkau, menjadi partnermu, menjadi rekan sekerja Allah. Itu kehormatan yang luar biasa. Melayanimu suatu kehormatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami, berikan hati yang penuh belas kasihan, dan dimanapun dan apapun yang Engkau mau, kami rindu untuk mengutamakan Engkau, memprioritaskan Engkau dalam hidup kami. Dan kami tahu kami tidak akan pernah menyesal. Kami tidak akan pernah menyesal seumur hidup. Terima kasih, terpuji namamu, penyertaan-Mu sepanjang hari ini atas hidup kami, keluarga kami, orang-orang tercinta di sekeliling kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, mimpi dan harapan kami, bahkan perlindungan proteksi-Mu atas kami. Bahkan Tuhan, kami boleh sepanjang hari ini dipertemukan dengan orang-orang yang akan diselamatkan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera shalom atas Indonesia, atas bangsa-bangsa, dan pemulihan terus Tuhan kerjakan. Hidup kami ada untuk melayani Engkau, suatu kehormatan. Utus kami dimanapun bagi kemuliaan nama-Mu. Thank you Father, Jesus mighty name, amen. Thank you so much Bapak Ibu Saudara buat semua kebersamaannya. Jangan lupa tetap setia untuk apa semua yang dipercayakan oleh Tuhan. Jangan lupa buat yang baru, welcome to Berkat Pagi dan JC Ministry, suatu kehormatan boleh bersama-sama. Terima kasih buat semua live chatnya, saya pasti baca saudara, dan juga untuk komen-komennya yang sangat membangkitkan iman. Dan terima kasih juga untuk yang baru pertama kali hadir. Jangan lupa untuk subscribe-nya, dukungan, like dan share-nya bagi teman-teman yang membutuhkan. Jangan lupa kalau ada yang memiliki beban doa, kirimkan ke nomor-nomor yang tertera, dan jangan putus semangat, maju terus untuk tetap mengasihi dan melayani Tuhan tanpa batas. Malam hari kita juga ada worship and prayer jam 7 malam. Saudara jangan lupa boleh kasih untuk taruh di note-nya, supaya kita malam-malam saya akan share firman Tuhan, dan kita lebih banyak berdoa langsung kepada orang-orang yang hadir pada saat itu, dan orang-orang yang sakit dan yang lain kita ada sepakat bersama tim yang ada, dan kita pastinya akan memuji menyembah Tuhan, karena firman Allah berkata ketika hadirat Allah turun dimanapun kita berada, kuasanya tidak bisa dibendung. I see you again, God bless you. Selamanya ku cinta.